Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valerico Yustian Nathanael Irio, nomor induk mahasiswa 225 120 100 111 Pada kali ini saya akan menjelaskan hukum dan masyarakat menurut Sacipto Raharjo sesuai dengan perintah tugas ujian tengah semester untuk menjelaskan apa definisi hukum dan masyarakat menurut para ahli. Dan Sacipto Raharjo sendiri merupakan tokoh yang saya ambil untuk menjelaskan konsep hukum dan masyarakat saat ini. Adapun tugas kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum dan masyarakat. Langsung saja saya mulai, di mana hukum merupakan suatu sistem yang memuat aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa atau otoritas tertentu guna mengatur kehidupan masyarakat dan mempertahankan keamanan serta ketertiban. Jadi hukum menurut Sacipto Raharjo seperti itu. Kemudian kita beralih pada pengertian dari masyarakat sendiri menurut Sacipto Raharjo. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi, terikat dari dalam sistem nilai, norma, dan budaya yang sama. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau dalam suatu lokasi atau tempat tertentu yang memiliki struktur, fungsi, dan tujuan. Sacipto Raharjo menekankan pentingnya peranan individu dalam suatu masyarakat. Menurutnya, individu-individu yang membentuk masyarakat harus memiliki satu kesadaran dan tanggung jawab untuk saling membantu dan saling bekerja sama guna mencapai suatu tujuan bersama. Dan masyarakat sendiri menurut Sacipto Raharjo merupakan satu subjek yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan merdeka oleh pemerintah atau otoritas lainnya. Dalam pemikiran Sacipto Raharjo, masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya seperti adat, nilai, norma yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Melalui hal tersebut ditunjukkan bahwasanya tuh masyarakat tidak hanya merupakan suatu individu-individu yang berkumpul yang hidup di satu lingkup yang sama, tapi masyarakat juga memiliki ciri dan karakteristik budaya yang membedakannya dengan masyarakat lain. Contohnya budaya, nilai norma budaya di suku Jawa atau bahkan Pulau Jawa berbeda dengan nilai dan norma serta karakteristik dengan masyarakat di Pulau Bali. Kita beralih pada topik hukum dan masyarakat lagi. Sacipto Raharjo sendiri merupakan seorang ahli hukum di Indonesia yang dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Jadi menurut Sacipto Raharjo itu hukum dan masyarakat itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi hukum itu tidak bisa dilihat secara terpisah dari konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum tersebut beroperasi. Jadi pada dasarnya itu hukum tidak bisa, menurut Sacipto Raharjo itu tidak bisa dipisahkan gitu dari kehidupan konteks sosial, budaya, dan politik di tempat hukum itu berlaku maksudnya. Jadi misal di Indonesia itu hukum tidak bisa berdiri tanpa memperhatikan kayak konteks sosialnya, terus budaya dan politiknya yang ada. Sacipto Raharjo juga mengkritik bahwasanya pendekatan hukum positif atau formalistik yang hanya terfokus pada aturan hukum yang tertulis tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Jadi menurut Sacipto Raharjo itu kalau hukum positif itu tidak memperhatikan aspek-aspek latar belakang gimana bisa hukum itu bisa diterapkan gitu. Dan kalau melalui penerapan hukum yang seperti itu, menurut Sacipto Raharjo itu
akan hanya menghasilkan satu ketidakadilan dalam praktek hukum. Juga menurut Sajito Raharjo, hukum harus dilihat sebagai alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Contohnya seperti keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Jadi menurut Sajito Raharjo itu hukum tuh harusnya bisa dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berperan sebagai suatu instrumen yang membantu masyarakat untuk mencapai satu tujuan. Selain itu, Sajito Raharjo juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Karena apa ya? Karena masyarakat tak lain merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu tatanan hukum itu, sebagai pembentuk juga bisa dan juga sebagai pelaku. Dimana kan hukum juga mengatur dalam kehidupan masyarakat gitu, seperti yang kita tahu. Dalam pandangannya itu Sajito Raharjo menekankan bahwasannya itu hukum harus dibangun dengan sistem yang hukum inklusif, maksudnya yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua pihak masyarakat, termasuk pihak yang lemah atau yang kurang berdaya, atau yang terpinggirkan atau yang termarginalkan, atau bagi masyarakat yang sudah berdaya. Hal itu kenapa sih kok bisa Sajito Raharjo bilang gitu? Soalnya hukum itu sendiri diperlukan untuk memastikan bahwasannya hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu keadilan sosial. Jadi kalau misal hukum itu lebih condong pada pihak-pihak yang kuat, itu bakalnya kan pasti terjadi suatu ketidakadilan sosial gitu. Sajito Raharjo juga menerbitkan satu buku yang berjudul Hukum dan Masyarakat. Di buku tersebut itu membahas seputar hubungan atau relasi antara hukum dan masyarakat, serta dampaknya sih terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat. Buku ini juga membahas seputar apa sih peran hukum yang mengatur hubungan sosial, pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat, dan konsekuensi hukum terhadap keadilan sosial sendiri. Sajito Raharjo melalui buku Hukum dan Masyarakat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Jadi secara garis besar mungkin Sajito Raharjo itu menekankan pada hukum sebagai suatu tonggak, suatu parameter sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, di mana hukum itu harusnya tidak berat sebelah, jadi mementingkan kebutuhan untuk orang-orang yang tidak berdaya atau orang-orang yang masih lemah, juga mementingkan untuk kebutuhan orang-orang yang sudah berdaya atau yang sudah kuat istilahnya. Dan hukum sendiri itu harus memperhatikan latar belakang seperti sosial, budaya, tradisi, adat, politik, seperti itu yang berlaku pada suatu negara atau suatu wilayah yang menggunakan aturan hukum tersebut. Jadi mungkin usai penjelasan saya mengenai hukum dan masyarakat menurut pandangan Sajito Raharjo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya Fairko Yustian pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.